Salam sejahtera bagi kita semua, selamat malam. Kasih karunia Tuhan kita rasakan kalau sampai malam hari ini kita ada sebagaimana ada. Ini sungguh karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Mengapa saya katakan ini karena anugerah Tuhan? Karena saya yakin dan percaya ada sebagian besar atau sebagian orang ingin berkumpul, ingin memuji Tuhan, ingin merayakan perayaan Natal seperti malam hari ini, tetapi mereka tidak bisa. Karena apa? Mungkin tiba-tiba sakit. Tadi saya mengunjungi salah seorang anak Tuhan, tiba-tiba sakit dan sampai sekarang masih ada di rumah sakit. Saya yakin dan percaya mungkin Bapak ini punya rencana malam ini ingin memuji Tuhan. Malam hari ini ingin merayakan malam Natal seperti saudara dan saya. Tetapi karena tiba-tiba sakit, tidak bisa apa-apa. Itulah sebabnya saya katakan tadi, kalau saat ini kita bisa merayakan malam Natal, ini sungguh karena kemurahan Tuhan. Amin. Ini sungguh karena anugerah Tuhan. Baik, tema khotbah malam hari ini yaitu bergembiralah karena Yesus juru selamatku. Apa yang mendasari sehingga kita perlu dan harus bergembira? Ayat ini pun atau tema ini pun juga sudah memberikan jawaban, yaitu karena Yesuslah yang telah menjadi juru selamat kita. Kita akan lihat ayatnya, ayat yang sangat singkat saudaraku di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-47. Lukas pasal yang pertama ayat 47 begini bunyi firman Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Pernyataan ini disampaikan oleh Maria saudaraku. Kita tahu saudaraku, walaupun Maria itu dipakai oleh Allah untuk melahirkan bayi Yesus. Sebagai manusia biasa, dia juga membutuhkan keselamatan. Amin saudaraku. Walaupun Allah memakai Maria untuk melahirkan bayi Yesus sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, yang tidak luput dari kesalahan, dia juga membutuhkan keselamatan. Itulah sebabnya dia katakan hatiku bergembira karena apa? Allah juru selamatku. Berbicara tentang bergembira saudara. Berbicara tentang sukacita, di dunia ini menawarkan banyak kegembiraan. Ya. Di dunia ini banyak menawarkan sukacita. Satu contoh saja, mungkin saudara saat ini menghadapi masalah, menghadapi problema, menghadapi kesulitan hidup. Dunia sudah memberikan satu tempat, yaitu tempat hiburan. Ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara menghadapi problema, saudara datang ke tempat hiburan itu, mungkin saat itu kita bisa bergembira. Mungkin saat itu kita bisa melupakan semua tantangan hidup, kesulitan hidup yang saat itu kita hadapi. Atau barangkali saudara yang masih cowok atau cewek yang sudah lama menjomblo. Lalu tiba-tiba dipertemukan dengan pasangannya. Saya yakin dan percaya saat itu saudara pasti bergembira. Amin saudara. Amin cowok cewek, pemuda pemudi. Kok yang amin ibu-ibu? Ini artinya apa saudaraku? Banyak yang ditawarkan oleh dunia agar kita ini bisa senang, agar kita ini bisa gembira. Seperti tadi cowok tadi atau cewek saudaraku, setelah menemukan pasangannya dia pasti senang, dia pasti bergembira. Biasanya mandinya sehari satu kali atau dua hari sekali. Kalau sudah ketemu dengan pasangannya 3 kali sehari mandi. Anggaran parfum pasti naik.
Itu bukan pengalaman saya loh ya. Ya, itu bukan pengalaman saya. Nah ini karena apa? Ada sukacita yang luar biasa yang mereka alami. Atau barangkali sebagai anak-anak pas ulang tahun atau naik kelas, orang tua kasih hadiah sepeda atau sepeda motor atau HP, pasti anak ini akan bergembira. Belum lagi pasangan suami istri yang sudah sekian lama menikah, belum dikaruniai anak sebagai buah kasih perkawinan mereka. Tiba-tiba ada informasi dari dokter yang baru memeriksa istrinya. Bu, ibu positif. Wah, pasti keluarga ini bahagia saudaraku. Tetapi saya mau kasih tahu. Kebahagiaan, kegembiraan yang sumbernya dari dunia ini biasanya tidak bertahan lama. Amin, saudara. Biasanya kegembiraan kalau sumbernya dari luar itu biasanya memang bisa bergembira. Tetapi kegembiraan itu tidak bertahan lama. Contohnya saja, waktu anak saya Kia ulang tahun, saya sudah lupa ulang tahun keberapa. Saya kasih kejutan saudara. Kia, kamu nanti saya belikan sepeda motor. Wih, semangatnya luar biasa. Saya masih ingat saudaraku. Pokoknya disuruh apa saja dia mau. Apalagi apa yang saya janjikan saudaraku, itu akhirnya terrealisasi. Saya belikan. Wah, tiap hari sepeda motor dicuci. Sambil nyanyi, indah rencanamu Tuhan. Tetapi saudara, hanya bertahan 1 bulan. Kalau tidak disuruh nyuci sepeda motor, ya tidak mau nyuci. Nah inilah faktanya. Karena apa? Kegembiraan itu ditentukan dari luar. Kegembiraannya ditentukan dari dunia ini. Tetapi berbeda dengan kegembiraan yang dialami oleh Maria. Ayat yang sudah kita baca tadi adalah ungkapan hati Maria. Pengakuan Maria dari hatinya yang paling dalam setelah mendengar berita dari malaikat Gabriel yang mengatakan dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebetulnya saudara, sebetulnya berita dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung sebagai wanita Israel saudaraku, itu mengandung resiko. Mengapa saya katakan mengandung resiko? Karena apa? Di Israel kalau sampai ada seorang perempuan mengandung belum bersuami, resikonya apa? Dilempari dengan batu sampai mati. Dirajam saudaraku sampai mati. Karena apa? Bagi wanita Israel kalau itu terjadi itu adalah aib bagi sukunya, bagi keluarganya, bagi bangsanya. Sehingga yang dikatakan harus dirajam, dilempari dengan batu. Tetapi kita lihat mengapa Maria masih bisa berkata manis. Maria masih bisa berkata biarlah kehendakmu saja yang jadi. Karena apa? Dia tahu memang ada resiko. Dia tahu memang ada konsekuensinya. Tetapi dia melihat yang ada di dalam kandungannya adalah pribadi yang akan menyelamatkan dunia ini. Amin saudara. Artinya apa? Resiko yang mungkin bakal dia tanggung. Berita-berita buruk, suara-suara sumbang dari tetangga-tetangganya, dari teman-temannya tidak sebanding
dengan bayi yang ada di dalam kandungannya yang akhirnya bisa menyelamatkan umat manusia. Nah ini saudaraku, artinya apa? Berita sukacita atau kebahagiaan Maria itu tidak ditentukan dari luar. Tetapi ditentukan dari dalam. Hubungannya dengan Tuhan begitu mesra. Hubungannya dengan Tuhan begitu harmonis. Hubungannya dengan Tuhan begitu indah. Sehingga walaupun ada resiko, walaupun ada konsekuensi, akan dirajam. Dapat berita-berita miring, olokan-olokan dari teman-temannya. Kita lihat di tengah-tengah resikonya, dia berkata, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Wah, ayo saudaraku, mungkin di tahun 2023 yang tidak lama lagi akan kita tinggal. Kegembiraan kita, sukacita kita itu ditentukan karena mungkin gaji kita naik. Kegembiraan kita, sukacita kita ditentukan karena kita telah dipromosikan, kita telah dipertemukan dengan orang yang baik. Saya mau kasih tahu itu memang baik. Tetapi saudaraku, kalau kegembiraan itu datangnya dari luar, itu tidak kekal. Itu tidak bertahan lama. Tetapi biarlah kegembiraan yang kita miliki itu sumbernya dari surga, dari dalam hati kita. Karena apa? Kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Amin saudara. Nah, inilah yang menjadi harapan Tuhan. Dan menjelang kedatangan Tuhan yang sudah diambang pintu, Yesus ingin menemukan pribadi-pribadi yang sumber kegembiraannya bukan dari luar. Ya, sekali lagi. Menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, Yesus ingin menemukan anak-anaknya yang kegembiraannya itu tidak ditentukan karena naik pangkat. Yang kegembiraannya itu tidak ditentukan karena tokonya rame, usahanya maju dan sebagainya. Tetapi kegembiraan itu datangnya dari dalam. Karena apa? Kelihatan sekali saudaraku. Sukacita yang datangnya dari luar dengan sukacita yang datangnya dari hati itu akan kelihatan. Ayo kita mau periksa. Sepanjang tahun 2023 yang telah kita lalui. Kegembiraan yang saudara alami itu sumbernya dari mana? Kalau mungkin kegembiraan itu sumbernya dari luar saudaraku. Maka mungkin ketika kita mendapatkan berkat, kita bisa tersenyum, kita bisa bergembira. Tetapi ketika berkat hilang kita langsung cemberut. Karena apa? Kegembiraan itu datangnya dari luar. Tetapi kalau kegembiraan itu sekali lagi datangnya dari dalam, itu tidak akan membuat merubah sukacita kita di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Satu contoh saja kalau kita melihat di dalam kisah para rasul saudara. Di dalam pasal kisah para rasul pasal 16. Saya akan bacakan untuk saudara ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saat itu Rasul Paulus bukan lagi wisata di Gua Batu Cermin. Saat itu Rasul Paulus bukan jalan-jalan di Bejawa atau di ND saudaraku. Tetapi saat itu dia ada di dalam penjara. Tangannya dirantai, kakinya dirantai. Belum lagi ada penjagaan yang super ketat. Secara manusia saudaraku, secara manusia wajar kalau sampai Paulus dan Silas meratapi akan nasibnya.
Apalagi kalau kita melihat latar belakang Rasul Paulus masuk penjara bukan melakukan satu kejahatan, tetapi justru menyampaikan firman Tuhan, justru menyampaikan kabar sukacita, tetapi dia harus ditangkap dan dimasukkan penjara. Sekali lagi, seandainya Rasul Paulus mengeluh, menggerutu, itu lebih pas daripada dia memuji Tuhan dan berdoa. Tetapi kita lihat, kenapa Rasul Paulus masih bisa memuji Tuhan. Rasul Paulus masih bisa bergembira. Rasul Paulus masih bisa menaikkan syukur karena apa? Kegembiraannya tidak ditentukan dari luar. Amin, saudara. Sukacitanya tidak ditentukan dari kondisi, dari situasi yang ada. Tetapi sukacitanya, kegembiraannya ditentukan dari dalam hatinya. Karena memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Kalau ini ada pada kita, saudaraku. Ya, kalau hal ini ada pada kita, tahun 2024, tidak ada jaminan saudara tidak mengalami masalah. Justru dengan masalah kita akan semakin kuat. Amin saudara. Amin saudara. Tidak ada jaminan. Tetapi biarlah kita memasuki tahun 2024 dengan memiliki satu komitmen. Aku ingin kegembiraan itu sumbernya dari dalam. Kegembiraan itu sumbernya dari hati yang paling dalam. Saya terlalu yakin kalau kegembiraan kita benar-benar dari hati, saudaraku, tantangan apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita temui, kesulitan apapun yang ada di depan kita, itu tidak akan membuat saudara mengkerut dan bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi kita masih bisa berkata, Tuhan, Engkau Allah yang baik. Amin saudara. Aku telah dikecewakan Tuhan, aku telah dirugikan Tuhan, tetapi aku tahu juru selamatku itu yang lebih utama. Maria mendapatkan satu ancaman yang sangat-sangat mengerikan, saudaraku. Akan dilempari dengan batu. Tetapi resiko itu tidak sebanding dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Yang akan menyelamatkan dia dan juga orang yang percaya kepadanya. Nah, ini yang perlu kita miliki. Kualitas iman, kualitas rohani seperti inilah yang Tuhan ingin temukan di hari-hari ini. Ya. Ketika kita memiliki kualitas seperti ini, saudaraku, teman-teman sekantormu akan heran. Teman-teman di mana engkau bekerja akan heran. Loh, ini padahal orang ini banyak masalah. Tapi saya lihat kok dia penuh sukacita. Artinya apa? Tanpa saudara sadari, saudara sudah menjadi berkat. Amin, saudara. Ini, karena apa? Kegembiraannya tidak ditentukan oleh situasi, tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi dari hati yang paling dalam. Itulah sebabnya tidaklah heran kalau sampai Maria berkata begitu, hatiku bersukacita, hatiku bergembira. Karena apa? Juru selamat, walaupun ada resiko. Walaupun ada resiko. Satu contoh lagi saudara. Di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Ya, di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Ayat 17 begini bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak
di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya apa? Bagi Nabi Habakuk, keselamatan itulah yang nomor satu. Amin, saudara. Ayat lain mengatakan, apa gunanya kamu memiliki seisi dunia kalau jiwamu binasa. Artinya apa? Keselamatan itu nomor satu. Itulah sampai dia gambarkan tadi dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang mengecewakan, aku mau tetap beria-ria. Karena apa? Yang dilihat Nabi Habakuk, keselamatan. Kalau kualitas iman kita seperti ini, saudaraku. Walaupun di sekitar kita ada banyak kegagalan-kegagalan yang kita temui. Seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk. Kita masih tetap bisa bergembira, saudara. Ya, ayo periksa kerohanian kita. Mungkin sepanjang tahun 2023 yang telah kita lalui. Kegembiraan itu karena ditentukan dengan materi. Kegembiraan kita itu ditentukan karena lingkungan, karena sekitar, karena situasi atau kondisi. Izinkan firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya ingin mendengar teman-teman di sekitarmu berkata, saya heran loh Om dengan jemaatnya Om. Kenapa? Dia banyak masalah. Dia baru dikecewakan. Dia baru dirugikan. Tetapi saya lihat dia wajahnya tetap penuh sukacita. Alangkah senangnya berita ini saya dengar. Ya. Ayo saudaraku, Nabi Habakuk saudaraku, dia istilahnya babak belur saudara. Semuanya gagal, semuanya hancur. Tetapi kita lihat, dia masih tetap bergembira. Seperti Maria, resiko ancaman akan dilempari dengan batu. Tetapi dia tetap beria-ria karena apa? Yang dilihat Maria juru selamat. Ya, artinya apa? Keselamatan itu yang paling utama. Amin saudara. Amin saudara. Ayo, ini yang perlu kita miliki. Contoh satu lagi, di dalam kitab Rut pasal yang pertama. Di dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow, satu tekad yang luar biasa saudaraku. Sebetulnya kalau seandainya dia pisah dengan Naomi, barangkali itu lebih untung. Mengapa? Secara jasmani barangkali itu lebih untung. Mengapa? Karena kecil kemungkinan Naomi akan punya anak laki-laki dan akan menikah lagi dengan Rut. Itu kecil kemungkinan. Lebih bagus kembali ke Moab, saudaraku. Tetapi apa yang membuat daya tarik Rut sehingga dia tetap mengikuti Naomi. Walaupun sudah dilarang, tidak usah. Kamu ikut saja pulang. Seperti iparmu, seperti Orpa, pergi saja pulang. Tetapi pengakuannya yang luar biasa. Ayat yang ke-16 tadi dikatakan, Allahmu adalah Allahku. Artinya apa? Rut melihat
Allahnya Naomi itu adalah Allah yang benar, yang bisa menjamin keselamatan. Artinya apa saudaraku? Kalau fokus kita kepada keselamatan, sekali lagi, kalau fokus hidup kita kepada keselamatan, tantangan itu tidak akan membuat saudara lari dari fokus. Amin saudara. Kalau fokus hidup ini adalah keselamatan, maka tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi tidak akan membuat kita menyimpang dari fokus itu. Kenapa saya harus rela meninggalkan agama lama saya? Kenapa saya harus rela tinggalkan pekerjaan yang menurut saya pada waktu itu sudah bagus? Karena apa? Hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Yesus. Yesus itulah satu-satunya penolong keselamatan, bukan salah satunya. Memang ada sebagian orang berkata ada banyak jalan menuju Roma, itu betul. Tetapi keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Kalau fokus kita kepada keselamatan, kalau fokus kita kepada Allahnya Naomi, saudara, kita tetap bisa bersuka cita. Kita tetap bisa bergembira. Amin saudara. Ayo periksa. Sebelum saya akhiri ibadah ini, periksa. Sumber sukacitamu dari mana selama ini? Sumber sukacitamu selama ini dari mana? Kalau saudara sadar bahwa sumber sukacitaku rupanya bukan dari Tuhan, bukan dari hati, izinkan firman Tuhan mengingatkan kita. Amin saudara. Di dalam Mazmur 92, di sana dikatakan ayat 13. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mengapa? Ayat ini mengatakan Tuhan menggambarkan orang benar itu seperti pohon korma. Padahal pohon korma, saudaraku, kalau dibandingkan dengan pohon jati, itu jauh berbeda, saudaraku. Kalau kormanya itu mahal, tapi kalau pohonnya kurang bagus, saudara. Tapi dikatakan tadi, mengapa orang benar digambarkan seperti pohon korma? Apa kelebihan pohon korma? Apa keistimewaan pohon korma? Saudara, kelebihan dari pohon korma itu kehidupannya dari dalam. Sedangkan pohon jati kehidupannya dari kulit. Kalau saudara mau potong pohon jati yang betul, karena kalau di Jawa itu kalau kami pergi dari Blitar ke Malang, di situ ada di daerah Panjen itu ada hutan jati, begitu juga dari Banyuwangi keluar sedikit ada hutan jati, begitu juga kalau ke Madiun di situ di Ngawi itu ada hutan jati. Sebelum dipotong yang dilakukan saudaraku, dia akan kupas kulitnya yang bawah. Sampai putus, jadi antara bawah sampai atas itu putus, kulitnya dikupas. Walaupun cuma berapa senti, yang penting putus saudaraku. Itu pohon jati lama-lama layu, kering dan mati. Setelah kering baru dipotong. Itu pohon jati, artinya apa? Pohon jati kehidupannya dari kulitnya. Ketika kulitnya dikupas, layu dan mati. Tetapi berbeda dengan pohon korma. Sekalipun kulitnya dikupas habis, dia akan tetap tumbuh dan bahkan berbuah. Karena apa? Kehidupannya dari dalam. Itulah yang Tuhan inginkan sebagai anak Tuhan. Kehidupan iman kita, sukacita kita tidak ditentukan dari kulit, tidak ditentukan
bukan dari keadaan lingkungan, tetapi ditentukan dari dalam. Sekalipun dikuliti saudaraku, sekalipun banyak tantangan, banyak kesulitan, pohon kurma tetap bertumbuh, bahkan mengeluarkan buah yang luar biasa. Amin saudara. Ayo, sekali lagi, periksa. Di tahun 2023, dari mana sumber sukacitamu? Kalau saudara sadar Tuhan, ampuni. Rupanya sukacitaku itu disebabkan kalau aku baru gajian. Pengalaman di sini saudaraku, setiap hari Minggu, habis ibadah selalu di tempat ini selalu ada pelayanan tensi. Ada dokter-dokter jemaat di tempat ini yang dengan sukarela melayani jemaat dengan tensi gratis. Baik ibadah pertama maupun ibadah kedua ada dokter yang melayani dengan pengobatan atau tensi gratis. Dan biasanya saudaraku kalau tanggal muda darahnya normal semua. Nanti sudah tanggal 20 ke atas tensinya banyak yang tidak normal. Artinya apa? Rupanya ditentukan dari gajinya. Kalau sudah tanggal tua, tensinya mulai naik. Dan saya harap, mari, tahun 2024 yang tinggal beberapa hari lagi, biarlah kita mohon Tuhan, aku ingin sukacitaku, kegembiraanku itu dari dalam seperti Maria. Amin saudara. Sekalipun menghadapi tantangan, ancaman saudaraku. Tetapi Maria katakan, aku bersukacita karena Yesus penyelamatku. Kalau fokus kita kepada Yesus saudaraku. Tantangan apapun yang menguliti iman kita, pengharapan kita tetap bisa bertumbuh. Kita tetap bisa bertumbuh, bahkan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik untuk segera maju ke depan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang sederhana, yang singkat ini memberkati kita semua. Ayo sekali lagi kita mau periksa. Sukacita kita ini ditentukan dengan siapa? Sukacita kita ini sumbernya dari mana? Kalau mungkin sukacita ini ditentukan karena kita gajian. Sukacita kita ditentukan karena kita telah dipromosikan. Sukacita karena kita telah gaji kita naik. Atau dipertemukan dengan orang-orang hebat saudaraku. Memang itu bagus. Tetapi saya mau kasih tahu sukacita yang sumbernya dari luar. Sukacita yang sumbernya dari dunia biasanya enggak selamanya. Biasanya tidak kekal, biasanya hanya sementara. Tetapi kalau sukacita yang sumbernya dari dalam. Sekalipun seperti Maria hadapi ancaman, dilempari dengan batu. Tetapi dia tetap berkatakan, aku bergembira, aku bersukacita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Kita nyanyi satu pujian, kebaikan-Mu Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2023 yang telah kita lalui. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Dalam tangan-Mu sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu, terima kasih suara-Mu tuntunku lewati api, dalamlah Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku.
Sekali lagi saudaraku, katakan ku cinta kau. Haleluya, haleluya. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai terbaik, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan suara-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api. Dalam gelap Kau ada bagiku. Kau tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan. Mari saudara, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Saudara, tutup mata jasmanimu sebentar dan buka mata rohanimu. Sekali lagi, periksa. Periksa dari mana sumber sukacitamu selama ini. Periksa dari mana sumber kebahagiaanmu selama ini. Kalau mungkin selama ini sumber sukacita kita dari luar, sumber kita dari lingkungan kita. Saya mau kasih tahu, itu hanya sementara saudara. Tetapi biarlah kita belajar dari Maria. Sekalipun mendapatkan ancaman akan dirajam, olokan-olokan dari sekitarnya, tetapi dia tetap katakan, aku bersukacita karena Yesus juru selamatku. Biarlah tekad ini ada pada kita, saudaraku. Kita belajar dari Maria, kita belajar dari Nabi Habakuk.
Kita belajar dari Rasul Paulus dan Silas. Mereka tetap bersuka cita karena tujuan hidupnya, pandangannya hanya kepada Juru Selamat, Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini membekali saudara untuk memasuki tahun 2024. Sukacita kita sumbernya dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.